Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat Markombur dimanapun berada. Kembali lagi jam 3 sore ya, tetap menyaksikan, tetap setia. Baik sahabat Kombur yang berada di rumah sendiri maupun di rumah mertua gitu ya. Nah, saya Putra Andika Siagian, kembali lagi kita akan Markombur pada hari ini. Kali ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang berada di sebelah sana tuh, di pojok sana itu. Udah senyum-senyum dia, silakan sana. Oke, tentunya dengan saya Nur Hasana di sini yang akan menemani Bang Putra ya, akan memandu acara dari awal hingga akhir nantinya. Dan sangat luar biasa sekali nih pemirsa, tema yang kita bawa ini sedikit berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Betul. Karena tentunya kali ini kita ingin lebih mencintai ataupun mengenal hukum lebih dalam, karena tentunya kita harus meningkatkan rasa kesadaran kita di tengah-tengah masyarakat. Kali ini tema yang akan kita bawakan adalah Jaksa Peduli Disabilitas, dan betul. tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Di samping Bang Putra ada siapa nih Bang Putra? Nah, mari kita perkenalkan narasumber kita, si Bapak ganteng kita. Aduh, kabarnya dari Solo nih Pak ya datang ya. Iya. Ada Bapak kita Nanang Dwi Priharyadi SHMH selaku Korbit Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemirsa, wah pejabat. Apa kabar Pak? Koordinator. Koordinator, Koordinator, ya. Korbit ya, koordinator bidang Pak ya. Iya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah lancar. Tadi kita ambil waktunya nih hari ini Pak ya, sangat sibuk ya kan. Sengaja sih lewat TPRI langsung Pak singgah dulu Pak gitu. Iya, berbagi dulu cerita Iya, pengalaman berbagi cerita sharingnya. pengalamannya dulu Karena ya kan? tentunya Oke. tema yang kita bawa ini merupakan salah satu program yang memang Nah. dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memang digalakkan Bang Putra. Betul. Jadi kita ingin tahu lebih dalam, nanti kedua narasumber kita akan kita ceritakan ya, informasikan tentang tema yang akan kita Satu bawakan. lagi ada siapa? Dan tentunya yang kedua narasumber kita ada Bapak Yos Arnold Tarigan SHMH selaku Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kalau ini- Selamat datang Bapak. Orang sini Luar nih, biasa. menjua-jua Pak. Jua. Ya, jujur ya. Sebelum Horas. kita mulai, Horas gitu iya, ya. Pak Yos, Pak Nanang juga kita akan menyaksikan dulu pemirsa. Mungkin ada Viti yang akan menjadi pengantar tema kita pada hari ini. Silakan. Nah itu dia, dengar kita apa ya kan? Oh iya. Nah ini mungkin Pak Nanang, Pak Yos juga bisa apa ya, Berikan menyampaikan informasi sambil kepada kita ini. bersama. Ini Iya, kegiatan lagi ngapain ini Pak? Ini kegiatan mengantar tahanan tahap 2 nih ke rutan. Dari Ya, dari penyidik penyidik. masuk ke kejaksaan di tahap 2, tahap penyerahan bukti, penyerahan tersangka dan barang bukti. Terus selanjutnya sudah selesai kita kirim ke Rumah tahanan. rumah tahanan. Oh, ke rutan. Ya, Kebetulan ini Pak di lapas mana Pak? lapas di anu Tanjung ya, Gusta? Iya, Tanjung Gusta. Tanjung Gusta. Di Helpet ya kalau di sini. Helpet. Iya, ini diantar ya. Mudah-mudahan kita jangan diantar pakai mobil ini sana ya. Bahaya ini Bang Bahaya, Putra. makanya saya segan Jangan nih sama sampai Bang ya. Yos. Penyentuhnya juga jangan ya. Kuncinya tertib hukum itu aja. Tertib hukum, siap Pak. Bunyinya itu Siap. ya, Pak, Oke, ya. kalau Benar begitu nanti. sekali. Iya, nanti saya di sini bawa acara pakai helm lah Pak. Biar tertib hukum ya. Nggak Enggak pas gitu kalau juga itu. mainnya Bang Putra. Iya. Oke, itu luar Oke, biasa nah kita sekali. lanjutkan mungkin sambil nih. Pertanyaan pertama dari saya ke Pak Nanang dulu lah. Bang Yos sabar dulu Bang Yos ya. Aman. Iya, ya kan? Bang Yos, Saling- kita mantau-mantau saling dulu. mengisi. Nanti Saling kalau mengisi. bisa ada Memang begitu, ini, karena senior didahulukan. Senior dahulu. Enggak ada. Ya. Bukan Sama-sama yang lah. tua ya, tapi senior. Iya, senior. Nah, bilang tua Pak. Pak Nanang, ya kan? Oke. Jaksa Peduli Disabilitas. Nah, kita tahu bahwasanya mungkin sekarang pemerintah juga sedang banyak ini ya memperhatikan ini kaum-kaum disabilitas. Nah, bagaimana mungkin program-program bagi Bapak sendiri, tim Bapak sendiri lah mungkin ya dari kejaksaan yang mana maksudnya itu peduli disabilitas. Nah, ini kira-kira apa ini Pak program-programnya? Oke, terima kasih. Jadi gini, ini Jaksa Peduli Disabilitas ini intinya kita menyikapi ataupun mengembangkan atau mungkin memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang belum pernah kita lakukan, intinya kan itu. Yang tadi kan, ini kan sebenarnya kalau ini dikelola di Penkum, di tempatnya Pak Yos, dari istilahnya Penerangan hukum. penerangan hukum. Iya, betul. Di- Penerangan hukum. Kebetulan Pak Yos ini adalah kasih Penkumnya.
Ya, di situ Pak Yos ini sudah aktif juga, sudah melaksanakan kegiatan Penkum itu, ada kegiatan Jaksa Menyapa, ada kegiatan Pemkum Lukum di Jaksa Masuk Sekolah, banyaklah istilahnya gitu. Masuk kampus. Banyak masuk kampus, masuk pesantren, masuk di masyarakat biasa gitu loh. Intinya kita juga kemarin itu berpikiran gimana dengan teman-teman ataupun dengan kaum-kaum disabilitas ini yang harusnya juga diberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat yang lain tentang pengertian pemahaman hukum. Jadi sesuai dengan amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu juga jelas bahwa kaum difabel itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi ya kita arahkan bahwa hukum itu di Indonesia itu harus dipahami, dijalankan sehingga terciptanya suatu tertib hukum. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban juga terkait dengan sarana prasarananya gitu loh. Sekarang kan mungkin di kantor TVRI, mungkin di kantor kita kan, kita sudah mempunyai akses untuk kaum disabilitas yang jelas. Ada kursi rodanya, ada pegangannya, ada toilet yang Khusus seperti itu. Jadi ini semuanya adalah penjabaran dari undang-undang tersebut. Terus sebenarnya juga ada 2% kalau nggak salah ya dalam undang-undang itu disebut bahwa pemerintah harus bisa memberikan kesempatan untuk menerima bekerja untuk di instansi itu 2%. Sebanyak 2% dari total. Ya. Ya. Dan di kita ada ya Pak Nana. Ya, Kejaksaan kalau di Tinggi kejaksaan sudah ada, Kejaksaan sudah ada Tinggi 2 gitu. Tapi kalau kita juga mungkin kita amati di pihak-pihak swasta juga sudah mulai. Mungkin di toko-toko modern itu kadang-kadang juga sudah ada. Nah, istilahnya sudah ada lah dari teman-teman, dari adik-adik ataupun kaum-kaum disabel yang sudah bekerja di situ. Seperti itu ya. Baik, terkait untuk program Jaksa Peduli Disabilitas ini mungkin bisa ditambahkan ke Bang Jos ya. Ini program yang akan rutin terus dilakukan, apakah hanya periode saja gitu, hanya untuk tahun ini, tahun depannya itu beda lagi programnya gitu. Silakan Bang. Akan berlanjut terus. Artinya begini, kemarin ya kita sudah 2 sekolah ya Pak ya. Ya. Kebetulan juga Pak Koordinator Pak Nanang memang meneliti tentang hal tersebut dan membuat tugas beliau tentang hal tersebut. Jadi kita berkesinambungan. Bukan hanya karena itu memang dari jauh dari kemarin-kemarin juga memang kita sudah merasa seperti yang disampaikan oleh Pak Koordinator Pak Nanang, ini penting kita lakukan. Tidak hanya semata kepada yang umum, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan normal. Dengan kita bicara juga gampang dimengerti. Ini kan juga menggunakan penterjemah itu. Dan mereka tidak seperti kita yang biasa, yang umum ini, membutuhkan kesabaran. Ya, sehingga di waktu kita datang ke lokasi itu, kita jadi lebih sadar akan bahwasanya kita harus bersyukur begitu Pak ya. Nah itu yang pertama. Dan tentang kelanjutan pasti berkelanjut. Karena tidak hanya di sekolah itu saja, ternyata di Medan aja banyak. Dan ini belum kita keliling ini, apalagi Sumatera Utara. Jadi luas, ya. tidak hanya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Pak ya, di seluruh kejari-kejari nanti agar kita instruksikan untuk melakukan hal yang sama begitu. Biar sama-sama, ya kan? Ya, pokoknya ada gerakan masif lah. Masif, ya. Mungkin dalam kegiatan itu mungkin ada 10 ataupun 15 kegiatan, ya paling enggak disisipkan lah untuk kegiatan yang untuk peduli kaum difabel gitu loh, intinya gitu. Bisa masuk gitu. Untuk saat ini sudah dilaksanakan berapa titik Pak? 2 sekolah. 2 sekolah. Ada 2 sekolah. 2 sekolah kita laksanakan. Jadi kan sebetulnya tagline-nya sama aja, kenali hukum jauhi hukuman. Ya, betul. Cuma penyampaiannya kan berbeda dengan yang umum kan. Oke. Kepada mereka ini sangat dibutuhkan kesabaran. Dan mereka juga seperti yang disampaikan Pak Nanang ini juga nanti akan seperti penjelasan kemarin Pak ya. Sudah ada yang bekerja, mohon maaf, di toko ya. Ada. Di toko swalayan. Setelah mereka tamat dari sekolah itu mereka kerja. Jadi mereka kita berikan pemahaman, contohnya lah misalnya kayak tema kemarin, akibat hukum, dampak sosial dan hukum tentang media sosial. Mereka sangat antusias mendengarkan, bahkan pertanyaan dari mereka sangat nggak kita duga-duga ya Pak ya. Betul.
dia Lebih mengerti kritis malah ya. bagaimana Berarti kan ada permasalahan juga ada kan? permasalahan, betul. Betul, Ternyata Pak Nanang. banyak ya. Iya, media sosial ini kan seperti ada pornografi, apa dampaknya? Penipuan, Mbak ya? Oh, mereka bertanya seperti Ya. Iya, itu. ada masuk ke bullying. mereka, bullying, gimana. Jadi sangat antusias mereka. Sangat di luar dugaan kita juga. Kita Lebih pikir gitu. cuma diem aja kan paling. Iya. Ternyata mereka juga aktif ya. Aktif. Sangat ternyata ya itu mungkin kelebihan mereka juga ada kan pasti. Samping kekurangan mereka. Sambung kurang mereka. Wow, ini Pak Jaksa peduli kaum disabilitas ini. Waduh, ini salah satu hal yang mungkin baru terjadi nih ya Pak ya. Wah, biasanya Pak Jaksa kan di sidang aja yang muncul. Tugas Kali jaksa banyak, tugas jaksa banyak ya. Oh, banyak Pak ya, bukan hanya bersidang aja gitu ya Pak ya. Ini bentuk pencegahan ya Pak. Ya, bentuk pencegahan. Memang lebih bagus mencegah ya Pak daripada mengobati ya. Iya makanya kenali hukum jauhi hukuman. Itu dia sana, kenali hukum, Jauhin hukuman. hukuman. Nanti Karena kalau dulunya juga nanti kita menjadi kaum disabilitas, Kita pasti emang pengen. kalau kita sudah senja udah tua kan Pak. oh iya itu Oh iya, disabilitas termasuk ya. Pak. Kita semua Jompo pasti ya? mengalami. Nggak ada kata tidak. Oh pasti kesana semuanya. Saat kita tua ya. Iya, ya kalau sampai tua Pak. Kalau sampai belum tua udah dijemput Pak Jaksa, gimana Pak? Tua-tua di penjara Bang, gitu. hati-hati loh. Nggak. Hati-hati sama omongan lo. Hati-hati. Makanya saya takut-takut dia pejabat melatihnya lihat ya kan. Gak apa-apa Pak Nanang ya, izin Pak Nanang ya. apa-apa. Karena acaranya Markombur ya. Ya betul, betul. kita Dengan sambil- kondisi kayak gini kan jadi paham kan istilahnya. Jangan Kenali seperti tadi kan hukum. mencegah lebih Baik daripada mengobati. Kalau mengobati ya itu tadi yang seperti di dalam tayangan tadi kan Iya, masuk langsung ke dijemput. nah itu udah mengobati kita. Iya. Eh, Itu bukan mencegah lagi, sudah mengobati. sulit ya, Pak, ya? Iya. Entah itu dikasih obat, entah itu diamputasi kan gitu. Yang terbaik lah jadinya. Iya. Pak, terkait dari program Jaksa Peduli Disabilitas ini, tentunya kan ini pergerakannya tidak hanya sendiri ya Pak ya. Tentunya ada berbagai pihak yang bekerja Nah, sama. iya. Mungkin dari stakeholder Kolaborasi sendiri gitu ya, berkolaborasi dengan pihak mana lagi nih Pak? Kalau kita selama ini sudah berjalan ya istilahnya dari dua kegiatan itu kita karena kita konsennya di pendidikan formal ya kita menuju ke dinas pendidikan yang terkait yang membawai dari kegiatan sekolah formal tersebut seperti SMA ya kita ke provinsi terus nanti kita ke kepala sekolah ya ini yang besok ke depan ini kita juga mau rencanakan sama Pak Yos rencananya kita mau ke dinas sosial. Dia biasanya kan iya, punya iya. panti dan yayasan gitu loh. Betul. Yang Banyak menampung. itu, Pak, di Nah situ itu ya. yang kita istilahnya kita mau coba masuk ke situ nanti gitu. Terus ada lagi intinya kalau stakeholder itu ya intinya mungkin ke depannya lagi kita bisa juga terkait dengan Komisi Nasional Disabilitas. Karena sudah ada. Ada pernah itu ya, Ya, betul. gitu. Komnas Jadi disabilitas. biar kita dorong lah istilahnya biar kegiatan ini bisa memahami semua. Karena kita di kejaksaan itu tupoksinya adalah terkait masalah hukum, ya kita berikan masalah hukum. Betul, pas ya itu. Nanti ada bidang lain yang istilahnya mau bercerita, mau istilahnya mengajak bertani, ya mungkin ada dinas Ya, lain. dinas Iya. lain. Karena kita Kesehatan. sesuai dengan tupoksinya Ya, ya Pak ya. Tuh. Itulah Cerita yang istilahnya. lain nanti Pak. Masifnya pemerintah kan gitu. Iya, iya. Dari kejaksaan begitu, dari dinas lain Polisi begitu. gitu ya. Dari satu. Iya. Baik, ini terima kasih Pak Nanang. Kita dengarkan dulu lagu yang akan dibawakan biar agak fresh dulu pemirsa ya kan. Tadi udah tegang kali saya menjawab pertanyaan. Baik, kita sambil nyantai-nyantai juga pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Ya, silakan. Iya, balik lagi Markombur, kita berkombur lagi kali ini tentang tema Jaksa Peduli Disabilitas. Ini merupakan tema yang sangat ringan sebenarnya ya kan. Gak nyangka kita ya Bapak Jaksa ini peduli juga sama kaum disabilitas. Betul ya Sana ya? Itu yang membuktikan bahwasanya semua manusia itu mendapatkan hak yang sama, Bang Putra. Karena tentunya kan mungkin kita manusia normal memikirkan kalau kaum disabilitas ada yang tersingkirkan gitu, tapi nyatanya tidak gitu. Hari ini membuktikan bahwasanya Jaksa juga peduli dengan kaum disabilitas. Ya, kita apresiasi dulu Iya, dong. Ini tepuk keren tangan luar dulu. biasa ya. Jadi semuanya merasa terlindungi ya. Pokoknya tadi kenali hukum, Jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Nah, itu dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita di masyarakat harus sadar akan hukum ya. Karena penting sekali ya, Pak ya.
Karena hukum ini juga akan menjadikan kita itu ketika kita melakukan yang salah bakal ada hukumannya gitu. Iya, yang paling bahaya kan tidak tahu apa yang ditakuti, ya kan Pak? Iya, itu yang bahaya ya Pak ya. Bahaya tuh Pak ya. Baik, terkait nih Pak, kalau jaksa peduli disabilitas, seorang Bapak ini udah peduli sama kaum disabilitas. Tapi kan mungkin kita tidak tahu nih di lapangan mereka itu juga peduli akan jaksa atau tidak gitu ya. Bagaimana jika terjadi mereka itu melakukan pelanggaran gitu? Apakah mereka juga dikena pidana, hukum pidana Yang atau seperti sama apa nih ya, Pak? atau ada khusus mungkin dari Pak Yos pun boleh, Pak Nanang pun boleh, silakan Iya. Pak. Persilakan Pak. Mungkin bisa dijawab. Kalau konsepnya juga ini sama. Semua warga negara itu kan di depan hukum tetap sama. Intinya, Sama di mata hukum Pak di ya. mata hukum sama. Intinya kalau warga negara itu melakukan tindak pidana ya, Iya. tindak pidana ya pasti ada sanksi ataupun Konsekuensi. konsekuensinya untuk penyelesaian secara hukumnya. Tapi kalau mungkin di kaum disability memang ada kekhususan gitu loh. Kekhususan mungkin kalau harus ada pakai bahasa isyarat ya kita dampingin dari awal sampai akhir istilahnya gitu kan. Tapi kalau yang istilahnya disabel itu mungkin kalau derajatnya sudah terlalu ini mungkin juga ada pertimbangan khusus lagi gitu kalau bisa lepas dari tanggung jawab hukum gitu. Tapi kalau seumpama mungkin mohon maaf yang tunarungu, tapi kan bisa kesadarannya kan juga bisa kadang-kadang kan gitu. Bisa paham gitu loh istilahnya. Itu nggak dites dulu Pak, maksudnya untuk meyakinkan jaksa bahwasanya memang beliau ada kelebihan itu atau kekurangan di situ gitu. Kalau Ada itu melakukan semuanya itu. berawal di penyidikan. Oh. Nah, di penyidikan. Untuk tahapannya itu seperti apa Pak? Boleh diinformasikan juga? Kalau kepada secara kita? garis besarnya, kalau secara umumnya ya kita sesuai dengan KUHP, memang proses di saat penangkapan suatu terjadi tindak pidana itu kan masuk kepada penyidik. Dalam hal ini kalau tindak pidana umum jadi polisi. Kepolisian. Jadi polisi itulah semuanya harus Proses penyidikan. detail. Dalam artian detail subjeknya itu gimana. Barang siapanya itu harus jelas. Gitu. Nanti kalau kita itu ya sudah terima berkas, kita tinggal pelajari P21 ya. apakah ini, wah sudah tahu di P21, Iya, P21. Nah, ataukah masih ada kekurangan yang kita kembalikan lagi. Gitu. P19 berarti kalau kurang. Nggak paham itu. Berkas kurang lengkap, berkas belum lengkap. Belum lengkap. Intinya kayak gitu. Ulangin ya. Oh berarti di kepolisian itu sebenarnya prosesnya itu barang siapa yang tadi itu Pak ya. Mereka melakukan uji. Tindak pidana umum. Ya untuk pidana umum ya. Pidana umum. Karena kita lihat kan ada juga yang mungkin hakimnya memberikan pertimbangan atau apa pada saat wah ini ternyata yang melakukan adalah kaum disabilitas gitu ya kan. Kan juga dipertanyakan, sehatkah atau tidak sehat? Wah dari awal itu Pak ya. Dari awal. Oh dari awal ditanya ya. Jadi ada kata kuncinya ya Pak ya? Pertanyaannya kalau kurang sehat gimana kan? Kurang sehat. Kurang sehat. Siapa yang bisa Kantongnya nanti, Pak. menentukan? Ini yang Kantongnya menentukan kurang tuh sehat. dokter ya Pak. Dokter. Ya dokter ada Panggil. ahli. Ada ahli. Ada ahli yang memutuskan Panggil lagi dokter gitu ya. Kalau bidan nggak boleh Pak. Kalau Jangan bawa bidan. orang Medan kan suka nambah-nambahin, ya kan? Oh, Kurang sehat. Ya. Harusnya kan ya sehat atau tidak sehat kan Pak? Ini nggak kurang sehat gitu. Dia Dia pun di tengah-tengah Pak. banget di tengah-tengah Di itu. tengah-tengah ya, in the middle. Jadi pada saat sosialisasi itu Pak, mereka menerima itu nggak? Maksudnya menerima, oh kami juga sama berarti, walaupun kami kaum disabilitas, ketika Bagaimana tanggapan dari ya, mereka, melanggar gitu? hukum, kami pun harus juga Iya, dihukum sangat gitu. mengapresiasi Oh mereka menerima itu ya. dari ucapan mereka, dari ekspresi mereka, penyampaian mereka, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka ternyata membutuhkan itu. Dan juga yang paling penting itu adalah kehadiran kita. Mereka merasa, wah ini sebuah kepedulian. Ada given yang kita berikan kepada mereka. Gitu. Jarang-jarang Pak Jaksanya mau datang tempat sini katanya gitu ya kan. Kami biasanya nggak dilihat katanya. Ya. Dan kita juga ya kan Pak, jadi datang ke situ bukan hanya kita yang ngobrol seperti itu, teman-teman dan yang lain juga, wah ini kalau kita ke sini kita jadi semakin berasa bersyukur, mensyukuri ya kan dengan apa yang kita punya sekarang begitu. Iya betul. Si Para jaksanya ya mereka kan. juga punya kekurangan bisa berkreativitas. Betul. Tapi kalau sebenarnya kalau kemarin itu interaksi itu di dua kegiatan itu anak-anak itu memang lebih aktif sih seumpama kita lontarkan sesuatu yang mungkin kamu sering berkelahi, enggak saya nggak berkelahi. Dengan kata-kata itu berarti dia sudah tahu juga antara Itu nggak baik boleh. dan buruk. Hukuman, iya benar. Paham. Cuman ya untuk derajatnya kita juga tidak bisa langsung ke yang lebih Iyalah. soft dulu. Bertahap. Bertahap. Ya.
Namanya sosialisasi. Kan? Ya, Iya, tapi ini kita Pak saking sornya ini lupa kita nyapa. Oh iya, kita. silakan Iya, mungkin. Iya Pak, Itu ini lah. persilakan. Lagi nonton ini ya kan. Ya Iya, kalau karena tentunya nobar juga katanya Pak. Nobar. Iya, udah kita sampaikan ke kantor dan seluruh jajaran Satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terutama, dan kami sangat banggakan dan kami hormati ya Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idianto SHMH, demikian juga seluruh jajaran Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan para asisten ya, inilah kita, dan mudah-mudahan Bapak bisa melihat dan teman-teman semua bisa melihat begitu. Mohon izin Bapak. Iya. Ya, gitu. Mantap sekali. Tonton ya, nanti like, subscribe. karena tentunya jangan- karena dengan beliau-beliau itulah kita juga istilahnya terdorong itu. Iya, iya, memang seperti yang disampaikan Pak Nanang, ini kan inisiatornya sebetulnya Pak Kajati. Wes, mantap. Oh, dari Bapak ya. Iya. Inisiatornya itu Pak Kajati, Pak. Baik, tim pelaksananya yang dibawa Ya, aja ya kita- Pak ya. Oh, maunya nanti Pak Gajari juga bisa kita undang ke sini namanya. Pak Kajati. Ya melengkapi ya Pak. Tentu Kajati, saja, Kajati, pasti. iya. Kajati ya bisa datang ke sini Baik. ya kan. Terkait dari Jaksa Peduli Disabilitas ini merupakan salah satu program ya dari Kejaksaan Tinggi di Sumatera Utara. Kira-kira nih Pak, apakah ada program lain yang tentunya yang akan mengayomi masyarakat? Selain gitu? inilah Jaksa Peduli Disabilitas. Apakah ada lagi Banyak. program lain? Kreatornya ini. Kreatornya Bang Yos. Banyak, Karena banyak. tentunya kasih penerangan hukum ini salah satu ininya ya, inisiasinya juga Iya, ya. di situ. Karena Baik, kan silakan, Pak. jabatannya Kasih Penkum, penerangan hukum, dan juga Humas. Oh, Mas. Ya, jadi- Merangkup ya. Iya, halo-halonya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oke. Nabinya lah ya. Iya, jubir. Jubir, juru bicara. Kalau pada saat tertentu, pada saat unjuk rasa, orang bilang ini Kajati di depan gerbang, pintu gerbang. Karena dia yang maju ya. Iya. Iya. Tadi menjawab pertanyaan Mbak tadi, banyak. Hmm. Salah satunya memang yang inovasi kita adalah jaksa daring. Nah, ini muncul ketika waktu Covid. COVID, Covid, ya, jaksa daring. pasca COVID. Jadi di jaksa daring ini kita live, ya live di media sosial. Kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat dan mengundang narasumber yang macam-macam. Dari Mulai Zoom, medianya Zoom gitu. Iya. Iya, mulai dari media sosial. Oh, media sosial, Instagram, apa ya. Betul. Kita sebut nama nggak enak kan? Jadi narasumbernya macam-macam. Mulai daripada masyarakat yang biasa, pakarnya pers, ya kan? Kemudian pakarnya pengadaan barang dan jasa, banyak yang sudah. Ini kita lakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di minggu kedua, setiap bulannya, Oh, rutin. rutin. Oh, gitu. Setiap hal dan sangat interaktif. Iyalah. Masyarakat mempertanyakan berbagai hal. Kemudian ada Om Jack. Ya, Om Jack itu obrolan menarik jaksa menjawab. Oh, Ini program dari Kejaksaan Agung yang kita tangkap, langsung kita lakukan. Kita pernah di sini di lapangan Gajah Mada. Oke. Pagi-pagi jam 8 masyarakat yang olahraga, memang kebanyakan di sana orang tua ya, yang pensiunan. Tapi ternyata mereka kritis. Mereka nggak nyangka, loh, kok bisa jaksa ke sini? Ini program kita Pak begitu. Dan banyak pertanyaan di luar ekspektasi kita. Yang kita simpulkan juga bahwasanya, wah, jaksa ini hadir di tengah masyarakat, menyampaikan pencegahan dan berbagai hal. Nah, kalau memang di kita itu banyak bidang ya Pak, banyak bidang Pak. Jadi istilahnya kita kan di bidang intelijen nih, ada bidang pitsus seperti disampaikan Pak Nanang tadi adalah bidang melakukan penindakan. Kita salah satunya pencegahan ini, walaupun kita juga ada penindakan. Nah, ada juga bidang datun, bisa memberikan pendapat hukum, LO. Nah, di bidang datun itu juga kalau mau minta saran pendapat, bahkan di kejari-kejari ada tuh Pak ya. Kalau konsultasi hukum, mau cerai misalnya, bisa juga ke situ. Oh iya. Input ke situ ya. Iya. Bisa juga situ Pak ya. Iya, maksudnya proses hukumnya. Proses hukumnya, bukan cerai gitu Pak ya. Kira-kira begitu. Jadi kita sangat inovasi lah dalam berbagai hal, menyampaikan ke Pembatalan masyarakat. perkawinan juga bisa. Membatalkan Iya, perkawinan. bisa. Membatalkan aktanya itulah ya. Ya, gitu. Karena mungkin diduga palsu kan, dengan data-data yang ada. Gitu.
Berarti nanti pemirsa saya minta nomor WA Bapak lah kalau kira-kira. Enggak lah, ya kan? Iya, Hasanah pun curiga tadi. Iya. Bang Putra kok Iya. rada udah tahu, apa udah pernah gitu. Bang Yos bilangnya untuk bercerai. Tahu aja saya udah nikah. Kalau itu belum, Bang. Oh, iya ya. Iya, Insya Allah. Sini udah, ya kan? Bentar lagi berarti. Ntar lagi ya, nunggu saya gitu. Nunggu undangannya kita ya. Iya, siapa nanti bakal diundang. Jadi banyak ya Pak, selain tadi hanya disabilitas ya, ada Om Jack tadi. Iya. Antusias Pak ya masyarakat ya, walaupun udah tua-tua di situ ya. Iya, memang tempat kita yang kita datangi itu kemarin tuh ya seperti itu. Jadi orang masih olahraga, kita ada di situ, kita sambil nyanyi seperti ini juga. Oh, ada nyanyi, juga di Event band. ya, cara Iya, live bandnya santai, juga tenang. ya. Nah, jadi nggak tegang ya? Nggak kan? tegang. Ada nyanyinya juga. Ada orang ngelihat karena kita juga buat live di situ. Iya. Jadi betul-betul lah visi dan misi kita itu sampai lah. Sampai. Artinya apa yang kita lakukan itu kan berguna, kita pun senang. Gitu. Baik, terkait untuk program yang tadi itu, apakah sampai sekarang juga masih berlanjut? Masih Pak, masih ya? rutin. Masih tetap Yang tadi live 2 minggu sekali Sekali gitu ya. ya kan. Om Jack juga. Kalau yang Om Jack sebulan sekali Pak atau Sebulan sekali kita lakukan. sebulan sekali ya. ketemu. Nah, Dan itu juga tempatnya berbeda-beda. iya Iya, beda-beda. Mobile berbeda-beda. terus. Mobile terus Pokoknya ya. yang rame Menyesuaikan. mana, nah kita datangi. Iya. Entah itu di pasar malam atau Malam. mungkin bisa Oh, gitu. gitu. Atau di Car Free Waktunya Day. juga Iya, bisa. tidak ditentukan. Tidak ya? tentukan. Dan di samping itu juga kita melakukan penerangan hukum sampai ke desa-desa. Oh gitu. Iya. Jadi gini sana, pas rame-rame, bapak ini datang, bawa satpol PP, bubar. Enggak kayak gitu konsepnya enggak. Kayak gitu konsep. Koordinasi di lapangan itu. Iyalah pasti Pak. yang Mungkin pun pakaiannya nggak formal gitu lah, Oh, Pak. enggak. Pakaian bebas aja ya kan. Lebih dekat lah. ada pakaian kaos yang serem tuh, bilang orang. Pak JA kan. Oh, jangan. Bagi kita serem karena kita patuh. Iya kita patuh. Tapi itu penyampaian kita. Inilah orang tua kita. Iyalah. Oh iya siap. Kaos itu tersirat. Karena tentunya juga banyak ya Pak teknik-teknik yang untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan seragam juga salah satu contohnya. Jadi kita tuh segan mungkin ya. Dress code. Dress code ya, Iya. benar. Nah, kita lanjutkan nanti karena kita mau dengar Oh, iya, lagu lagi nih oke. Pak. Izin Pak ya. Masih Oke, nyantai baik. lagi ya. Untuk Baik itu, pemirsa, kita dengarkan sebuah lagu lagi ini Sepanjang Jalan Kenangan. Silakan. silakan. Ya pemirsa, Markombur balik lagi kita. Markombur dengan bapak-bapak ganteng ini ya kan. Bapak-bapak Jadi Hasanah merasa pejabat. paling cantik hari ini. Iya, memang Bener ya? betul lah. Masa saya yang paling cantik? Ada-ada aja sana ini ya kan. Pemirsa, ini tadi kita bahas tentang program Jaksa Peduli Disabilitas. Ternyata kita korek-korek banyak lagi program-program kejaksaan. Iya, jadi di kita Sumatera jadi Utara. tahu ya sekarang ya. Ini makasih banget nih sebelumnya kepada Iya. Pak Nanang dan juga Pak Yos Yos, ya yang sudah memberikan informasi kepada kita bersama bahwasanya ayo mulai dari sekarang. Bahkan anak dari usia dini aja kita ajarin sebenarnya ya apa Mengerti itu hukum. mengerti hukum karena itu tentunya sangat penting ya kita realisasikan di masyarakat. Nah terkait dari program Jaksa Peduli Disabilitas kan ini sudah berlangsung di 2 sekolah ya Pak yang sudah Bapak sebutkan. Ini dalam merealisasikannya tentunya ada tantangan tersendiri nih ya. Mungkin kan banyak ya hambatannya juga ada, Pasti ada tantangannya dong, pasti iya. ada gitu. Nggak semulus yang kita bayangkan gitu ya. iya. Kira-kira apa nih Pak tantangan terbesar? Pak Nanang boleh Pak. Boleh nanti ditambahin oleh Pak Iya, Yos iya. juga. Tantangan ada, tapi nggak terbesar lah kali ya. Jadi biasa aja lah intinya. Tapi memang di situ seperti karakteristiknya teman-teman ataupun kaum difabel ini kan tidak bisa disamakan dengan yang normal seperti kita. Oke. Pasti yang jelas kita harus minta bantuan terhadap ahli dalam arti mungkin kalau kemarin kita itu karena Bahasa isyarat ya, Pak, ya? bahasa isyarat Terjemah. penerjemah dengan bahasa isyarat itu di mana kita bisa menyampaikan ataupun kita bisa mampu bersosialisasi, berkomunikasi, Mendeliver ya, pesan mendeliver tadi pesan ya. kita. Jadi gitu. Itu aja yang tapi yang jelas kadang-kadang anak-anak ini kan posisinya kalau kita bisa bilang lebih aktif, lebih aktif. Daripada yang normal. Ya, lebih aktif. Jadi kalau memberikan instruksi untuk mungkin lebih diam itu agak sedikit Kesulitannya. bukan kesulitan, harus sering, Harus ekstra. harus ekstra, Lebih kita harus. Tapi itu bukan terlalu ini. Tapi yang jelas kita juga bisa menarik evaluasi di saat akhir pertanyaan banyak. Berarti
apa yang kita sampaikan, komunikasi kita berhasil. Terkirim dengan Tersampaikan sama baik, mereka ya ya, kan? benar-benar. Jadi itulah istilahnya evaluasi. Lama dong mereka Pak bertanya Pak ya? Lama, banyak. Ada sekitar berapa kita kemarin, banyak lah. Ada yang istilahnya terkait masalah mungkin ada yang nakal, ada yang diejek temennya, ada yang dibully. Ngebully ya. Iya. Kan banyak dampak nih. Ternyata banyak yang bertanya dan mereka akhirnya paham juga ya kan Pak apa kita sampaikan. Mungkin pun ditunggu-tunggu kedatangannya mungkin, tapi kok nggak datang, nggak mungkin mereka yang minta ya kan Ya Pak. mungkin kita yang salah juga ya. Nggak datang-datangan. Iya. Tapi yang jelas ya kita kemarin udah istilahnya sudah meluncing dalam artian publish itu. Ya mudah-mudahan ke depan ada program yang bisa terus. Rutin, edukasi. Tadi saya gambarkan kalau kita mungkin ada kegiatan itu 10, ya minimal adalah 1 atau 2 untuk kaum difabel. Pak, hal terdasar mungkin yang akan disampaikan kepada mereka kaum disabilitas untuk mengerti hukum itu salah satunya seperti apa, Iya, Pak? soalnya yang paling rendah lah Pak. Iya, kan Bapak juga lalu ada jenjang-jenjangnya ya dalam Iya. menyampaikan, tidak langsung yang Iya, ini. Tinggi. Kalau ya kan? kemarin kita kan audiennya itu kaum difabel yang SMA ya, derajat sekolahnya itu kan di SMA. Jadi SMA kita awalnya ya mungkin jangan ngerokok. Oh, itu dia. Ngerokok karena Dalam lingkungan Iya, sekolah ya. nanti imbasnya kan naik ke atas lagi nanti kan bisa Narkoba. narkoba, Iya, itu betul, aja. betul. Kita awalin. Kalau kita langsung ke narkoba mungkin kadang nggak tahu. Nggak Iya, tahu. dan mereka juga menjadi daya tarik. Apa ini narkoba? Biasanya kan anak gitu. sekolah tuh kepo ya kalau udah Ya, dikasih informasi Karena seperti itu. sekarang kan kalau namanya narkoba ini kan sekarang masuknya ke anak-anak itu banyak sekali gaya dan metodenya kan. Iya, betul Pak. Bisa dari Permen, ya, kalau lebih ini. Udah disampaikan juga Pak sama mereka itu ya. sampaikan juga. Betul, ya. Kadang-kadang ya kita kan ya sedikit, maksudnya sedikit aja, karena kalau terlalu banyak malah kita pesan kita, message kita nggak nyampe. Tapi yang jelas narkoba itu berbahaya. Nanti kalau pakai itu istilahnya disalahgunakan ada hukumannya, ada sanksinya, itu aja. Oke. Tapi yang jelas evaluasi di saat akhir kegiatan itu tadi banyak pertanyaan. Berarti ini bisa kita gambarkan masuk yang kita sampaikan, Ya, paham betul. yang kita sampaikan. Sehingga memang harus ada kegiatan yang secara rutin lagi. Ya, untuk Makanya itu tadi Pak Yos tadi bilang ini Sumut itu kan luas. Mungkin kalau di Medan kita bisa mengcover. Nanti kan secara masif kita bisa gerakkan kejari-kejari yang ada di daerah. Iya. Kalau bisa mereka ikut berperan Pak Nanang ya, mencegah ya kan, Iya. memberitahu Karena Sama. no gitu, Iya. jangan yang seperti ini dilakukan. Bahkan lebih hebatnya mereka yang mengingatkan kita yang ini yang normal, Yang normal ini. gitu ya. Iya, harapannya seperti itu ke depannya ya Pak ya. Bukti mereka sudah sadar akan hukum gitu. Ya, mungkin ini kita sudah di penghujung, udah Aduh, diingetin nggak terasa kita ya. Dari- Udah alarmnya reminder Iya, juga dari ya. main ya kan. Cepet kali kan. Cepet kan, nggak terasa Pak Nanang ya. Padahal programnya pengen disampaikan masih banyak Disampaikan lagi ya Pak ya. Maka nanti kita undang lagi kalau ada waktunya. Oh, siap. Ini masih 10% ya. Masih 10%. 10%. Ya, ini kode juga nih kepada produser ya. Nah mungkin dari Bang Yos kita menyampaikan mungkin closing statementnya mengenai program Jaksa Peduli Disabilitas ini, kemudian nanti ditutup oleh Pak Nanang ya kan. Kami persilahkanlah Bang waktu dan tempatnya. Iya, Dengan mungkin singkat, pesan yang padat, pengen tepat. disampaikan Iya. kepada pemirsa lebih melek hukum atau lebih Iya. menyadari hukum. Ya, Silakan, silakan Pak. Ya, yang jelas kenali hukum jauhi hukuman. Artinya kita dalam menginginkan sesuatu itu kan ketenangan, ya kan. Berarti patuh hukum. Ayo sama-sama kita patuhi hukuman. Nah, sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Karena untuk mencapai tujuan ketenangan, kedamaian itu ya patuhi hukuman. Sedangkan anak-anak disabilitas itu sendiri kita sampaikan mereka memahami, mengerti dan mereka antusias. Kenapa sih kita orang yang sehat sadar nggak bisa kita patuh hukum khususnya di jalan raya? Ya, ya. Contoh simpelnya, apalagi sampai kemudian itu masih pelanggaran ya Pak. Kalau jalan raya itu masih pelanggaran, apalagi sampai pidana, ini kan fatal. Bisa Iya. Di penjara. pidana. Bisa gol ya. Tendangan penalti pakai kiper. Kan yang paling bahaya sebetulnya nggak tahu apa yang ditakuti. Ini kan bahaya. Bahaya ya Pak. Tapi di mata hukum tuh nggak ada, sudah ditulis di lembaga negara ya lempeng aja. Saya kira begitu. Siap. Baik, Oke luar Pak Nanang. biasa. Silakan Pak. Oke, kalau kita sih di kantor memang
seperti yang disampaikan ataupun selalu ditekankan oleh Pak Kajati, dalam artian kita harus bisa lebih luas lagi istilahnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi inilah tantangan kita, bagaimana kita bisa memberikan kreasi-kreasi terhadap bentuk-bentuk pelayanan yang lainnya nanti. Inovasi lah. Jadi kita ingin selalu berkreasi untuk memberikan pelayanan terkait masalah hukum untuk masyarakat ini, dan kreasi-kreasi itu memang dengan Pak Yos, dengan teman-teman di Penkum, dengan Pak Sintel, kita selalu berdiskusi apalagi kira-kira yang belum kita berikan. Nah, kemana masyarakat mungkin Pak kira-kira bisa melakukan hubungan, menghubungi atau melakukan kontak, apakah bisa langsung ke banyak. Kajatisu? Banyak. Di hotline kita. Di online kita Oh, ada banyak. di Selama mana? jam kantor. Boleh disebutkan biar pemirsa juga bisa mendengar ya kan? Di hotline Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Hotline. ada nomor handphonenya. Nomor teleponnya boleh Pak? Nanti Nomor saya teleponnya sampaikan. ya. Iya. Ada. Kemudian di PTSP, itu PTSP itu tagline kita apa? Jangan sampai orang datang tidak punya oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan barang, artinya solusi. Oh, itu PTSP, tagline-nya, Pak? PTSP ini Pak pelayanan terpadu Satu pintu. satu pintu. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Abdul Haris Nasution nomor 1C. Oh, Oke. Datang, sudah disajikan minuman, duduk, disambut dengan jaksa piket. oh ada sertifikatnya. Ada. Kayak dokter juga ya. Ya. Jadi banyak ada alurnya juga ya Pak? Iya, Menyampaikannya? gitu. Mau nanya perkembangan perkara sebagai korban, akan disampaikan. Apabila kemudian sampai perlu, jaksanya di video call. Oh, Oke. seperti itu. Itu Langsung di situ di-follow up seperti itu ya, difasilitasi. Pak, ya? Iya. Oh, di video call langsung ini apanya gitu ya kasusnya. Oh, seperti Iya, itu. apalagi di hotline, wah itu siapa aja menyampaikan. Atau mungkin di IG kita juga, Di IG juga bisa. Kejaksaan Di Tinggi media Sumatera sosial Utara, ya? iya, Di DM ya, di DM. DM, iya. Segala penyampaian informasi, keluh kesah, bahkan riangnya masyarakat, artinya mengapresiasi kita, semua ada di situ dan kita respon. Tidak ada yang nggak kita balas. Nah, selama ini kan pemirsa mungkin berpikir kalau ke kantor kejaksaan ini mesti punya masalah. Iya. Gitu ya, Pak ya. Padahal Ternyata tidak ya. mengapresiasi pun atau memberikan saran pun boleh, Pak ya, datang ke Iya. kantor kejaksaan ya. Boleh. Karena tentunya kita juga Kadang juga gini Mbak, Gimana? ada Ada. istilahnya, Silakan. mungkin kemarin kita lagi datang ke sekolah mana gitu kan, kita langsung ditawarin, Pak gimana Pak kalau sekolah kita... kami gitu ya. Enggak, maksudnya dari sekolah itu pengen mengenal kita, Pak kira gimana kalau tour office Pak, oh silakan. Betul. gitu. Bisa juga Bisa Ada ya. anak-anak yang kita belum tahu kejaksaan, boleh Pak kalau kita mengadakan tour office, udah nggak apa-apa. Dan nanti kita fasilitasi deh. Mantap. Karena- Seperti karena- roadshow dong, Pak. Karena Jadinya, Pak. tentunya menjadi daya tarik ya pada Iya. anak sekolah ya. Mungkin kan dengan seragam seperti ini menjadi daya tarik mereka. Ini nanti aku pengen seperti ini. Ah, salah kita satunya cari penerus gitu lah. ya. Iya Jadi pasti lah penerus, Pak. Iya benar. Regenerasi Iya, ya kan. betul. Betul. Jadi mereka pun tadinya jaksa yang baik seperti ini. Ternyata bagus kok. Ternyata menjelaskan kok gitu ya. Karena itu salah satu bentuk penyuluhan juga ya Pak Iya, ya, penyuluhan. betul. Ini loh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian tupoksi pekerjaannya seperti ini, seperti yang video yang ditampilkan di awal tuh merupakan salah satu tupoksi kerja bisa dibilang Dan ya dia Pak. juga MLM kan, mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Kita melakukan penyuluhan atau penerangan hukum di satu tempat, dia cerita ke instansi lain. Wah kami dong, kami membutuhkan itu gitu. Artinya kan masyarakat itu merasakan manfaatnya. Artinya manfaat kita sebagai lembaga kejaksaan ini ada loh. Kalau Instagramnya sendiri kajatisu. ID ID ya. Tapi kalau hotline-nya nanti kita cari di Google aja. Ya di web kita udah. Ada aja di Ada website. semua lengkap. Tertera ya Pak, dan itu Website. juga semuanya sudah Transparan terhubung ya. terbuka pokoknya udah. Waduh. Ini boleh diacungi jempol. Oh, Kejaksaan sudah ada Tinggi di Sumatera Utara, layar luar di bawah biasa. apa ya, sudah Iya, kita boleh tampilkan. langsung hubungin di layar Ya. bawah ini ya, ada di 0812 ya. Itu udah ada tertera di sana, dan pemirsa yang di rumah yang pengen kasih saran ataupun masukan ya, kritiknya Pada para juga. bapak-bapak jaksa. Tenang Bener aja, Bang. pasti Atau tadi kan masih dua direspon. sekolah ya yang Ya. dipromosiin untuk
penyuluhan Jaksa Peduli Disabilitas. Betul. Mungkin nih teman-teman ya yang nonton bisa nih yang pengen sekolahnya Pak, datang datang Jaksa. dong ke sekolah ya kan? kami. Pak, roadshow Ya. dong ke sekolah kami atau enggak Pak, Oke. boleh nggak kami tur office ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini? Baik. Boleh banget ya Pak ya. Baik, baik, Tentunya diterima dengan lapang dada. Dan Oke, untuk itu Sana. pemirsa kami ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal hingga detik ini. Sangat luar biasa. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama. Dan kami ucapkan juga Pak Nanang Makasih. terima kasih. Makasih, Pak Nanang. ya. Makasih, Pak Yos, ya. Pak Yos juga terima Ya. kasih Pak. Semoga bisa bertemu kembali. Dan untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya. Saya Putra Andika Syekh undur diri. Kita dengarkan lagu request dari Bapak Nanang. Rungkan. Silakan.